Di sini lokasi akan dibangun kebun plasma transmigrasi seluas 1.500 hektar oleh PT Sebagis Inti Lestari. Ini ada patok, dasar-dasar hukumnya jelas di situ. Dan ini adalah lahan kawasan yang mau dibikin plasma. Tapi dulu masih hutan, tapi sekarang sudah ditebangi dan ditanam kelapa sawit. Tapi yang menanam kelapa sawit bukan warga transmigrasi, ada orang dari luar yang menanam. Jadi kami tidak tahu caranya bagaimana, itu bisa diambil alih oleh orang-orang sebagian yang bukan orang transmigrasi. Hanya yang sudah ditebang dan ditanami oleh beberapa orang yang bukan orang transmigrasi, Pak. Jadi nggak tahu bagaimana kok bisa ditebang begini. Kami sudah mengadukan ke pemerintah, tapi tindak lanjutnya kami juga kurang tahu. Kok sampai saat ini belum juga ada realisasi untuk kami sebagai warga transmigrasi. Ini kanan kiri nih, Pak. Nah, kanan kiri itu sudah dikuasai orang semua, Pak. Jadi orang yang bukan orang yang transmigrasi malah yang menguasai. Jadi kami tidak tahu ada unsur apa, saya tidak tahu. Yang jelas sudah di hak milik orang-orang itu. Nah, ini termasuk HPL Tran juga yang katanya untuk diperuntukkan untuk HPL, dan ini ada apa namanya yang sudah diambil alih sama orang yang bukan orang dari transmigrasi. Nggak tahu dari mana, orang itu bukan warga transmigrasi tapi bisa menguasai. Dan ini kuburan yang memang untuk warga SP5 ternyata dipatok, diambil patok. Jadi makam ini termasuk digusur sama mereka. Nah, jadi jelas ini makam digusur. Akhirnya juga kemarin terjadi agak ada selisih karena orang Tran makamnya digusur karena tidak tahu kenapa orang lain yang bisa menguasai lahan-lahan daripada HPL Tran. Ini adalah sebuah balai desa yang milik warga transmigrasi karena tidak terurus, tidak terawat. Nah, sementara waktu itu dibikin untuk sekolahan SD, waktu belum ada sekolahan SD. Nah, ini akhirnya terbengkalai dan ini sudah mau roboh ini. Nah, ini kemarin itu kami ada koordinasi dengan Dinas Transmigrasi, kami minta sebuah lapangan untuk fasilitas umum warga SP5. Nah, koordinasi diterima dan ada suratnya. Terus minta bantuan kepada perusahaan PT Silsip untuk menggusurnya. Tetapi ironisnya setelah digusur oleh perusahaan, belum selesai menggusur, ada seseorang yang juga bukan warga transmigrasi menghalang-halangi kawasan ini digusur karena milik mereka katanya begitu. Jadi kami tidak tahu, kami bingung bagaimana kok bisa terjadi hal seperti ini. Sudah kami adukan lagi ke Dinas Transmigrasi, tapi tidak ada respon yang serius untuk menangani masalah ini. Jadi kami sebagai warga transmigrasi terus terang saja dengan adanya Tran di sini kami berkecil hati untuk mendapatkan lahan itu kayaknya jauh dari sangat jauh. Nah, ini kami tunjukkan, ini adalah Pustu bangunan 2013. Mungkin ada ditempati oleh petugas kesehatan kurang lebih 1 bulan. Setelah itu petugas kesehatan tidak mau menempati dan akhirnya sampai roboh. Nah, setelah robohnya Pustu ini dipergunakan untuk SMP swasta, yaitu SMP PGRI Sabang Nunukan. Nah, ini Pustu nggak pernah ditempati, ini hanya 1 bulan ditempati ini. Ini juga setelah robohnya Pustu itu tidak lama kemudian dibangunnya lah Pustu baru. Nah, ini kurang lebih sudah mangkrak, kurang lebih 1,5 tahunan lebih mungkin. Nah, ini belum ada petugas sama sekali yang menempati untuk kesehatan kami yang agak ada di sebagian warga transmigrasi sini, Pak. Jadi kami kalau sakit itu juga bingung berobatnya karena ada Pustu, tidak ada
pegawainya yang untuk mengobati orang sakit di sini. Jadi kami ini serba bingung sebetulnya di sini nih Pak. Dan ini kami beritahukan ini adalah kantor KUPT. Kantor KUPT, dan itu sebelahnya sana adalah kantor koperasi yang sampai saat ini belum ada serah terima untuk penerimaan sebagai kantor ke warga. Dan yang kantor KUPT ini juga KUPT-nya jarang menempati di sini untuk membina ataupun apa. Tidak ada pembinaan, hanya sekali pernah waktu itu ada pembinaan, hanya sekali. Jadi ini kantor UPT yang lama, yang bangunan tahun 2013 ini. Jadi ada lagi setelah ini, ada lagi yang dibangun kembali baru, kantor UPT juga. Kantor KUPT yang baru, sedangkan yang lama saja tidak ditempati. Terus yang baru ini, ini dibikin baru. KUPT-nya juga saya rasa belum pernah nginep di sini, atau mungkin ada 2 kali 3 kali lah nginep di sini selama pembangunan ini selesai. Terus itu adalah masjid yang lama, masjid pembangunan lama tahun 2013 dulu untuk transmigrasi, dan itu belakangnya adalah bangunan masjid hasil swadaya masyarakat Tran. Membuat masjid, kami bersuadaya dari bantuan-bantuan masyarakat saja itu sampai bisa tercipta masjid yang besar itu. Adalah kawasan transmigrasi, ini yang ke arah sana adalah namanya Blok E. Kurang lebih jarak dari seperempatan ini jaraknya 500 meter. Dan ini ada Blok B. Ini di perempatan ada beberapa rumah, kurang lebih jaraknya 200 meter. Yang ke sana itu adalah ada Blok A, Blok B, dan Blok C, Blok H, dan Blok F. Itu kurang lebih dari sini jaraknya 600 meteran lah, kurang lebih itu. Jadi ini adalah kawasan transmigrasi. Kami lagi dalam perjalanan di kawasan transmigrasi untuk menuju ke Blok G, F, H, dan ABC ya. Nah, ini adalah rumah perumahan kawasan transmigrasi. Nah, ini bisa dilihat jelas kawasan-kawasan. Nah, kami dalam perjalanan ini adalah kawasan transmigrasi. Nah, itu rumah-rumahnya. Nah, terus ini jalannya sudah dibatu. Nah, cuman hanya di sekitar kawasan sini saja, tapi untuk lorong-lorong belum. Tapi hanya jalan poros saja yang sudah dikasih jalan batu. Nah, ini kanan kiri itu lahan-lahan yang areal ini untuk di belakang rumah itu adalah areal kawasan HPL Tran. Tapi yang nyatanya sudah dikuasai oleh beberapa orang yang mungkin di situ kami juga tidak tahu, karena penguasaan bukan dari orang tempatan atau orang istilahnya orang pribumi, bukan orang pribumi yang menguasai, bukan. Nah, ini adalah kawasannya ini semua. Nah, kita masuk ke arah Blok G. Nah, masuk ke Blok G sampai ujung ini jalannya, ini jalan masuk ke gang ini ke Blok G memang terlalu parah. Nah, jalannya jalan berlubang-lubang, berkelok-kelok. Nah, itu kawasannya kelihatan di belakang, itu luas kawasan ini untuk transmigrasi. Nah, ini adalah Blok G, itu rumah-rumah warga transmigrasi. Nah, terus itu ini sampai di ujung daripada Blok G. Nah, ini tanah di sini berpasir, tapi kalau masalah struktur tanah kami sebagai warga transmigrasi tidak pernah mengeluh struktur tanah, karena sama saja tanah bila mau dikelola ya akan menimbulkan hasil.
terus tekan nggonkae mau hutan sing kena lapangan voli. Nah, ini terus. Nah, ini adalah lahan kawasan HPL Tran yang ada di belakang pemukiman warga Tran SB5 yang selama ini dikuasai atau dimiliki daripada orang-orang yang kami tidak tahu, tapi nyatanya sudah dibikin patok masing-masing. Ada pemiliknya, padahal ini HPL Tran, tidak ada pemiliknya. Sedangkan kami sendiri sebagai warga transmigrasi malah tidak punya apa-apa. Nah, ini semua ini. Jadi ini saya sampaikan kepada instansi terkait, kepada pemerintah yang ada kaitannya dengan transmigrasi. Saya sebagai warga transmigrasi hanya minta hak-hak normatif saya sesuai dengan KSAD atau MOU yang di situ menyatakan bahwa saya sebagai warga transmigrasi mendapatkan lahan pekarangan 25x100, mendapatkan lahan LU1 0,75 dan plasma 2 hektar. Tapi kenyataannya dari tahun 2013 sampai tahun 2001 ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, yang isinya selama koordinasi ini hanya kami mendapatkan jawaban-jawaban yang belum memuaskan bagi kami. Jadi kami di sini berkecil hati untuk mendapatkan lahan. Jangankan lahan, sertifikat pekarangan pun kami dijanji berulang kali, tapi faktanya sampai hari ini sertifikat pekarangan pun belum muncul juga untuk kami hanya menerima janji saja. Jadi saya mohon kepada pemerintah terkait atau yang ada berkaitan dengan transmigrasi, pemberangkatan kami ataupun asal dari Kabupaten Nunukan untuk memperhatikan dan memberikan hak-hak kami sesuai dengan KSAD. Kami sudah menemui daripada kementerian waktu itu sudah 2 kali. Yang pertama dari Banyumas sudah menemui kementerian, dan saya sendiri mewakili warga transmigrasi menemui kementerian langsung ke sana, dan kami adakan rapat di sana. Dan dari kementerian pun diturunkan tim ada 10 orang ke Kabupaten Nunukan, tapi hasilnya dari tahun 2018 sampai sekarang hasilnya nol, tidak ada keterangan yang jelas bahwa kami akan mendapatkan hak-haknya. Jadi saya di sini menerangkan apa adanya. Bahkan kami sudah pernah menyurati ke Bapak Presiden Jokowi waktu berkunjung ke Kabupaten Nunukan, menyampaikan keluhan kami di transmigrasi ini. Tapi hasilnya ya sampai hari ini dari 2013 sampai 2021 kami sudah bersabar. Masa kita harus sabar dan sabar, yang akhirnya kami juga kebingungan, akankah kami sebagai warga transmigrasi mendapatkan lahan kalau begini. Karena kami datang ke sini sampai di Kabupaten Nunukan adalah mengikuti program pemerintah untuk mensejahterakan keluarga kami. Tapi kalau begini kami bukan sejahtera yang kami dapat. Kami hanya bisa istilah kayak hayalan isapan jempol belaka. Jadi saya mohon kepada pemerintah yang terkait dengan masalah transmigrasi adalah program pemerintah. Tolong kami, tolong siapapun, selesaikanlah masalah kami ini, jangan terkatung-katung. Kami tidak tahu kejelasan apa yang nanti akan kami harapkan bisa terwujud. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemberian tahu saya dikit, saya tambahkan. Terus terang permasalahan lahan ini yang diambil digarap oleh kelompok tani, saya ucapkan lagi bukan dari orang tempatan atau orang asli pribumi sini, Pak. Jadi jelasnya bukan orang pribumi yang mengambil alih. Jadi saya mohon ketegasan pemerintah untuk menyelesaikan
masalah yang ada di SP5. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang bukti foto dari waktu pertemuan di kementerian.